Kita sudah tiba di kitab Esra pasal yang ketiga dan mari kita pelajari sama-sama di program Bible Everyday. Di pasal yang ketiga ini ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah bangsa Yehuda mulai membangun mezbah untuk Tuhan. Pembangunan mezbah menunjukkan bahwa mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Mereka mulai beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya itu, peletakan dasar bait suci juga mereka lakukan. Ketika bait suci itu mulai dibangun dasar atau fondasinya, Alkitab menulis bahwa orang-orang Yehuda begitu terharu, mereka begitu sukacita, bahkan sulit dibedakan mereka bersorak-sorak karena senang, karena bersukacita, atau bahkan karena menangis saking terharunya. Kalau Anda baca ayat yang ke-13, orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat, karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Saudara-saudara, campur jadi satu, kesenangan dan juga haru. Mereka bersorak-sorai tapi juga menangis. Mungkin generasi yang pernah melihat kemegahan bait suci di era dulu ketika masih bait suci yang dibangun Salomo itu masih berdiri dan menjadi runtuh, sekarang mereka kembali pulang dan menyaksikan bahwa bait suci itu kembali dibangun. Mereka mungkin mengingat kasih setia Tuhan, janji Tuhan yang sungguh digenapi. Itulah yang membuat mereka mungkin menjadi sedemikian terharu, sekaligus mereka bersorak-sorak karena penuh dengan sukacita. Tetapi jangan lupa bahwa pembangunan bait suci itu bukan berarti tanpa tantangan. Kalau kita baca ayat yang ketiga, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Jangankan pembangunan bait suci, baru membangun mezbah, tempat untuk bakaran saja, mereka mengalami tantangan dari penduduk negeri, dari orang-orang yang tidak suka, dari orang-orang asing yang mereka tidak ingin melihat kejayaan bangsa Israel kembali dinyatakan. Mereka menghadapi tantangan. Saudara-saudara, kita punya kerinduan untuk membangun bait suci yang ada di dalam diri kita, manusia roh kita ini. Tetapi bukan berarti membangun manusia roh yang kuat itu tanpa tantangan. Godaan sering kali datang. Banyak hal yang mencoba menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, menjauhkan kita dari perkara-perkara rohani, menjauhkan kita untuk kita membangun manusia roh kita makin kuat di dalam Tuhan. Seringkali tantangan juga datang dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ada orang yang tidak suka kita menjadi terlalu rohani. Mereka seringkali berkomentar bahwa kita terlalu fanatik, kita terlalu religius, kita terlalu mengawang-awang, lupa mendarat. Kita seringkali juga dianggap aneh karena kita melakukan lebih kepada Tuhan. Saudara-saudara, tantangan demi tantangan bisa saja datang dalam hidup kita semuanya. Bahkan tidak menutup kemungkinan orang-orang terdekat dengan kita, bahkan pasangan kita, itu bisa mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Ingatkah Anda kisah Ayub? Siapa yang menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan? Cukup mengejutkan, istri Ayub sendiri yang menyuruh Ayub, kutuki saja Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, orang yang terdekat dengan kita, mungkin pasangan, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin keluarga, mungkin teman, semuanya memang bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tapi hari ini belajar punya keyakinan yang kuat, seperti bangsa Yehuda. Bait suci rohani ini adalah sesuatu yang penting untuk kita terus bangun. Tantangan akan selalu ada, tapi mari kita hadapi itu. Saya percaya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan, sehingga kita menjadi manusia rohani yang makin matang, makin dewasa dalam Tuhan. Satu kali orang-orang yang dulu mungkin menentang kita, ketika melihat buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan mulai kita hasilkan, bukan tidak mungkin
bahwa mereka yang dulu menentang pun akhirnya bisa menjadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua.